Di balik kemegahan kota Bandung, Bundaran Cibiru menyimpan ritmenya sendiri. Arus kendaraan datang dari segala arah, mengalir, bertabrakan, dan menumpuk. Tak ada yang benar-benar berhenti, tapi tak satu pun bisa melaju bebas. Inilah potret sebuah simpul kota yang bekerja tanpa henti, sebuah titik kecil yang menanggung beban besar mobilitas manusia. Inilah Bundaran Cibiru yang terkenal sebagai simpul lalu lintas yang padat setiap hari. Dari arah Bandung, Cileunyi, sampai ujung Berung, semua bertemu di satu titik ini. Di balik layar video ini, saya, Siti Nurhasanah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi, ingin menunjukkan dan mendengar langsung pendapat warga dan pengendara setempat terkait kemacetan di Bundaran Cibiru ini. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurhasanah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Nah Ibu, sebelumnya saya izin mewawancarai Ibu terkait fenomena sosial yang ada di sini, di depan rumah Ibu ya, yaitu kemacetan. Nah menurut Ibu, apa sih dampak dari kemacetan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mengganggu atau gimana? Ya pastinya mengganggu ya Teteh, karena kan kita juga jalan gitu kan jadi susah. Terus kalau mau kemana-mana pasti jadi susah gitu kan, jadi sulit gitu. Karena kan yang paling utama itu kan adalah transportasi kan gitu. Jadi pasti ya mengganggu waktu pasti. Terus kalau misalnya kan karena Ibu jualan ya pasti juga ya lumayan gitu kan, jadi terhalang gitu kan, ya seperti itu sih. Nah Ibu, terus kenapa sih menurut Ibu kemacetan ini bisa terjadi? Apakah karena ada kayak di depan ini ya Bu, ada parkir liar seperti itu, atau karena kepadatan penduduk, atau apa menurut Ibu? Yang pertama sih pasti parkir itu ya, parkir liar. Terus yang kedua biasanya kalau bubaran sekolah, bubaran anak-anak sekolah. Terus kalau misalnya pada saat pulang kerja gitu ya biasanya. Nah terus siapa sih menurut Ibu yang berpengaruh dalam kemacetan ini, dan siapa yang seharusnya itu bertanggung jawab? Apakah polisi setempat, atau kan warga, atau kan pengguna jalan tersendiri gitu Bu? Pastinya pengguna jalan sendiri ya, karena kan pertama jalannya masih sama, maksudnya jalannya masih tetap seperti ini tapi kendaraan banyak gitu. Kalau sebenarnya sih kalau misalnya kita dari masyarakat sendiri, mungkin khususnya untuk pemerintah, kalau bisa misalnya untuk masuknya kayak motor, mobil mungkin agak jangan terlalu banyak gitu, karena kan ya karena kalau misalnya kita penduduk semakin banyak gitu kan, terus juga armada juga banyak ya pasti bakal macet gitu Teh. Menurut Ibu di sekitaran sini area yang paling banget apa sih terjadi kemacetan gitu ya? Di sebelah mana Ibu? Di lokasinya gitu? Ya di sini Teh, bundaran ya, bundaran sampai Cinunuk, bundaran sampai Cinunuk ya. Ini udah pasti kan ada wacana nih dari pemerintah mau bikin flyover gitu kan, karena mungkin Ibu warga setempat sebenarnya sih pinginnya terrealisasinya lebih cepat ya gitu, supaya kan ya ini gitu, karena kalau misalnya hujan di sini juga kan banjir ya, di sini banjir, terus ya ketambah lagi udah banyak kendaraan, macet ya, terus tambah banjir ya pasti ya macetnya tambah parah. Nah menurut Ibu kapan sih Bu waktu yang paling macet banget gitu di sini tuh, kira-kira kapan? Jam 7 pagi sama jam 5 sore. Kalau harinya Ibu? Kalau harinya mah setiap hari. Oh, setiap hari? Iya setiap hari pasti dan waktunya pasti jam segitu. Menurut Ibu gimana sih caranya warga di sini itu bisa ngurangin kemacetan? Sama solusi buat pengguna jalan sama warga sini itu apa untuk kemacetan di sini? Kendaraannya terlalu banyak. Iya, kendaraan terlalu banyak sih, itu aja sih Teh. Karena kan di sini awalnya kan jalannya lebar, terus kan yang di sana semakin menyempit kan dari daerah sana, terus area ya gitu. Intinya mah satu sih, jalan sempit terus kendaraan terlalu banyak. Kalau solusinya buat warga sendiri apa ya? Flyover jalannya, iya, wacana pemerintah yang daerah yang mau bikin flyover ya harusnya terrealisasi gitu secepatnya ya, karena kan Cibiru mah udah dari tahun ke tahun permasalahannya itu Macet. iya, macet.
Baik Ibu, sebenarnya terima kasih banyak udah saya wawancarai waktunya. Maaf Ibu terganggu. Maaf Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Izin duduk Bapak. Ya. Ya. Bapak sebelumnya menurut Bapak apa sih yang Bapak rasakan ketika lagi macet di bundaran ini tuh? Apa yang Bapak rasakan sama teman-teman Bapak yang ada di sini sedang berusaha di sini gitu? Ini Neng, kemacetan di bundaran itu tiap hari Senin dan Selasa sampai Rabu memang agak sedikit mengganggu lalu lintas ya, baik yang pejalan kaki, ya ojek, karyawan dan lain sebagainya lah gitu ya. Terus untuk kedepannya mudah-mudahan ada perubahan dan ada solusi untuk selanjutnya gitu. Nah, terus menurut Bapak gitu, kenapa sih di sini tuh sering terjadi kemacetan? Atau karena ada penumpukan penduduk, atau karena ada hal-hal lain seperti kayak banyak sekali orang-orang yang parkir sembarangan? Ini menurut pandangan Bapak, ini kelihatannya memang dari volume kendaraan juga ya, baik roda 2, roda 4, memang itu kapasitas luar biasa gitu ya, yang menjadikan kemacetan. Dan di samping itu kan ada karyawan, sekolah juga tiap harinya gitu ya, terutama hari Senin, Selasa, Rabu itu pasti macet. Macet ya Pak? Macet. Ya. Ya. Nah, selain itu Bapak, siapa sih yang bikin kemacetan ini makin parah gitu? Atau ada apa ya, kayak misalkan sering terjadi parkir liar seperti kayak angkot, bis atau apa gitu? Ini yang mengakibatkan kemacetan itu Neng di hari kerja itu terutama sebenarnya itu dari kapasitas kendaraan ya, baik roda 2 atau roda 4, sekaligus kan karyawan dan pejalan kaki juga. Ya utamanya mah itu kapasitas atau volume kendaraan itu sendiri yang mengakibatkan kemacetan. Ya. Kalau menurut Bapak, waktunya tuh kapan aja sih Pak? Waktu macetnya tuh kapan aja? Selain pada hari libur atau hari sekolah, biasanya kapan Pak? Itu biasanya hari Senin sampai hari Rabu. Itu puncak kepadatan macet, terutama beneran itu di hari Senin sampai hari Rabu. Yang puncak macetnya Neng ya. Itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu agak sedikit landai. Ya agak sedikit longgar gitu ya di area bundaran utamanya gitu ya. Yang paling utama hari Senin sampai hari Rabu Neng. Kemacetan puncaknya. Nah, di mana sih Pak titik yang paling menurut Bapak tuh paling kesel banget kalau lagi macet di sekitaran sini tuh? Ya kalau kesal sih pasti ada ya, setiap pejalan kaki atau kita Bapak selaku opang juga ya agak terhambat gitu ya dengan adanya kemacetan, terutama kan pejalan kaki, pengendara roda 2, roda 4 juga kebanyakan kan gitu. Jadi agak sedikit ada hambatan lah di area ini gitu. Di sini apa berarti titiknya? Titik ini ya dari dampak dari kemacetan itu sendiri. Nah itu. Bagaimana sih cara Bapak atasin kemacetan ini? Kayak atau saran buat pengendara lain yang gunain jalan ini tuh apa? Ya menurut hemat Bapak ya kita harus lebih tertib dalam berkendara, terutama roda 2 ya yang sering kali menghambat atau mengganggu pejalan lalu lintas itu sendiri. Ya menurut hemat Bapak harus lebih tertib dan lebih teratur lah gitu ya dalam berkendara, disiplin. Nah itu yang utamanya itu Neng. Berarti harus disiplin ya Pak, yang menggunakan jalur ini tuh harus lebih harus lebih disiplin lagi. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih Bapak.
Ya, Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurhasanah, mahasiswi UIN Bandung, jurusan Sosiologi semester 1. Nah, Bapak sebelumnya minta izin mewawancarai Bapak terkait fenomena sosial yang terjadi di sini, yaitu kemacetan di Cibiru. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Mustari, Kanit Lantas Polsek Panjelekan. Alhamdulillah, saya setiap hari mengecek di Bundaran Cibiru sampai batas kota, Geraha Panjelekan, dan Jalan Aha Nasution. Mungkin tiap harinya itu saya. Ya. Bapak, menurut Bapak, apakah ada data spesifik di sini tentang volume kendaraan yang melaju di sekitaran area Bundaran Cibiru? Kalau spesifik masalah kemacetan di Bundaran Cibiru itu ada waktu-waktu tertentu. Seumpama kalau hari Senin pasti di sini agak terhambat kemacetan karena satu mungkin dari daerah banyak masuk ke kota dan anak sekolah masuk sekitar jam 6 sampai jam 7 masuk. Nah, jadi terhambat. Terus dari Soekarno-Hatta kendaraan kan 4 jalur, dari Aha Nasution 2 jalur. Pas masuk Bundaran Cibiru hanya 1 jalur. Ya, jadi ya penumpukan di sini. Tapi alhamdulillah selama ini bisa diuraikan. Saya mungkin dengan Polres Bandung itu kerjasamanya, dan baik dari Dishub Kabupaten di perbatasan itu penarikan. Tapi Pak, mengapa sih Pak penegakan hukum terhadap lalu lintas di sini tuh kayak misal waktu kemarin juga saya sering melihat sering terjadinya parkir liar ya Pak. Nah, apakah hukum itu belum optimal atau karena apa ya Pak, kurang tegas atau gimana sih Pak? Nah, itu betul sekali. Sekarang ya di sini mungkin ada juga lihat sendiri lah. Banyak parkir yang liar, banyak yang tidak pakai helm, banyak itu. Karena sekarang ada sistem elektronik, jadi etley, penilangan sama elektronik. Tapi kan banyak yang kucing-kucingan dengan masyarakat, mungkin masyarakat sendiri belum optimal dalam peraturan-peraturan baik lalu lintas atau yang lainnya, mungkin itu aja. Kalau misalkan di sini Pak terjadi kemacetan secara tiba-tiba, nah siapa sih Pak yang dapat dihubungi sama masyarakat itu biar mengatasi masalah kemacetan di sini? Ya, kalau kemacetan tiba-tiba mungkin yang pertama dihubungi itu bagian satuan lalu lintas. Ya, kalau di sini mungkin kanitnya saya yang banyak ya ada telepon dari luar, baik dari masyarakat atau dari 110 yang banyak telepon ke Polda atau ke Polres. Nah, diteruskan ke saya. Alhamdulillah selama ini saya kerjasama baik dengan Linmas, baik dengan Dishub, penarikan di batas kota, dan alhamdulillah teruraikan. Kan Pak kemarin tuh saya pernah Pak ngewawancarain warga setempat yang di sebelah sana, katanya pemerintah itu akan membangun flyover. Nah, menurut Bapak itu kapan sih Pak pembangunan itu bisa terrealisasikan? Kalau masalah itu betul sekali, pernah mengecek ke sini baik dari Dishub, tata kota, terus dari instansi lain sampai diukur dari sini, dipoto ke sana. Ya, mungkin masalah realisasinya kalau saya nggak tahu karena itu urusan di Kota Madia mungkin atau provinsi urusannya. Pak, selain di sekitaran bundaran sini, daerah mana lagi sih Pak yang sering terjadinya macet? Kalau yang sering terjadinya macet, mungkin yang diutamakan di sekitar batas kota itu, yang Bundaran Cibiru, karena banyak yang masuk dari dari perumahan, yang keluar masuk dari perumahan terus itu. Dan selain di sini ada yang di Geraha Panjelekan. Geraha Panjelekan itu banyak kendaraan yang melawan arus, kadang-kadang itu ya. Tapi alhamdulillah bisa teruraikan. Alhamdulillah. Bagaimana sih Pak strategi Bapak dalam menangani kemacetan yang ada di sini, khususnya di Bundaran Cibiru? Nah, strategi dari pihak kepolisian mungkin waktu ada kemacetan, mungkin saya
mengatur barrier, apakah digeserkan di ini satu persempit, yang satu diperlebar. Seperti pagi-pagi, memang masyarakat ya tidak semua tahu. Dari arah kota ke kabupaten saya satu jalurkan. Jadi kalau diinikan dua-duanya mungkin terjadi penumpukan dan ini dia mau ke sini itu. Iya. Kalau satu jalur kan ya Enak ya? jadi jalan meskipun pelan tapi tetap jalan itu. Baik, Bapak. Baik, Bapak, ya Allah, terima kasih banyak sudah membantu saya dalam penelitian fenomena kemacetan di Bundaran ini. Bapak, makasih banyak sebelumnya, ya Allah. Sama-sama. Ya. Dari suara-suara yang kami dengar hari ini, kita belajar bahwa setiap cerita punya sudut pandangnya sendiri. Di balik riuhnya jalanan dan rutinitas yang tak pernah berhenti, selalu ada manusia dengan harapan dan keluhannya. Terima kasih telah berbagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.